Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya ingin Bapak sampaikan semoga kita semua ada dalam lindungannya dan selalu sehat. Baik anak-anakku, pada hari ini kita akan membahas mengenai sejarah berdirinya NKRI dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Itu materinya. Jadi mulai dari kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, dan hingga Jepang menjajah negeri kita. Baik anak-anakku, kita simak, kita bersama-sama melihat film dokumenter ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Check it out. Sejarah singkat berdirinya NKRI. Ini pembahasan mengenai materi kemerdekaan Indonesia dari mulai penjajahan kolonialisme Barat sampai dengan masa reformasi. Seperti yang terlihat dalam gambar atau film di belakang saya ini adalah perjuangan rakyat ketika kedatangan bangsa Portugis di Malaka. Begitu gagah berani rakyat menentang dan melawan penjajahan Portugis yang mulanya kedatangannya adalah untuk berdagang dan lama-lama ingin menguasai Malaka. Kemudian Portugis tidak bisa menguasai Malaka, tetapi mereka berhasil menguasai Sunda Kelapa, dan Sunda Kelapa pun berhasil dihanguskan oleh Kesultanan Demak di bawah pimpinan Fadullah Khan atau yang lebih dikenal dengan Fatahillah, salah satu pemimpin penyerangan ke Sunda Kelapa, yaitu berasal dari Kesultanan Cirebon. Kemudian Sunda Kelapa berubah nama menjadi Jayakarta setelah direbut oleh bangsa kita. Jayakarta dari bahasa Sanskerta yang berarti kemenangan yang tercapai. Jayakarta kemudian berubah lagi namanya menjadi Jakarta hingga saat ini, menjadi ibu kota negara. Kemudian setelah bangsa Portugis, kita kedatangan bangsa Spanyol, kemudian bangsa Belanda. Bangsa Belanda ini di bawah pimpinan Herman Willem den Hus, berasal dari Belanda. Den Hus diberi mandat untuk melindungi Pulau Jawa dari serangan tentara Inggris yang berada di India. Den Hus menambah jumlah pasukannya hingga 3.000 menjadi 20.000 orang. Tidak hanya di situ, Den Hus pun membangun pangkalan militer angkatan laut dimulai dari ujung kulon hingga pangkalan militer di Surabaya di ujung timur. Kemudian membangun benteng-benteng, salah satunya adalah benteng pertahanan, antara lain benteng Mister Cornelis yang sekarang menjadi stasiun Jati Negara. Anak-anakku, kemudian ada jalan pos yang dibangun, dan menjawab kawasan Belanda. Ya, ini jalan-jalan yang dibangun tuh dari ujung nih Pulau Jawa, jalan raya pos Batavia hingga wilayah timur. Nah, ini banyak menelan korban jiwa dari rakyat Indonesia dengan melakukan kerja paksa, ya. Kalau zaman Belanda itu disebut kerja rodi, kalau nanti di zaman Jepang kerja paksa itu disebut romusha. Akan tetapi banyak perlawanan dari rakyat, salah satunya adalah Cadas Pangeran. Itu ada diabadikan patungnya di Cadas Pangeran, itu Pangeran Kornel, itu Bupati Sumedang yang melakukan perlawanan
terhadap Cornelis de Wittmann. Setelah Belanda pergi, ya, Belanda lama sampai 350 tahun. Kemudian sekarang Jepang. Jepang ini berkaitan dengan Perang Dunia Kedua, tentunya dengan sekutu ya. Karena Jepang punya sekutu antara lain, punya temannya adalah Jerman, ya, Jepang dengan Italia melawan sekutu. Mereka menang, kemudian mereka menguasai Asia, termasuk di Indonesia. Tetapi Jepang tidak berumur lama, dia hanya seumur jagung atau 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun. Kalau Belanda 350 tahun, Jepang 3,5 tahun. Kemudian alhamdulillah setelah Hiroshima dan Nagasaki dibombardir oleh sekutu, Indonesia ada kesempatan untuk menyatakan kemerdekaannya tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 di hari Jumat di bulan Ramadan, di hari ke-17-nya kita memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Luar biasa perjuangan rakyat, darah, air mata, bahkan korban jiwa demi sang saka merah putih. Namun ada beberapa peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan, yaitu perlawanan hebat dari Bung Tomo, merdeka atau mati ketika sekutu hendak menguasai lagi. Dari mulai 45 sampai dengan 1950 kita menamakan perang itu dengan perang kemerdekaan. Bahkan ketika bulan November perang terjadi besar-besaran di Surabaya, maka dikenallah dengan peristiwa 10 November. Ini foto Jenderal Sudirman di belakang saya.